Ya. Wa akhiruhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang semangat Pak ya. Man sakatal haq huwa sitonil ahras. Barang siapa yang diam atas perkara hak, ada salam tidak menjawab, itu hukumnya dosa. Jadi ketika mendengarkan salam itu sesuatu yang hak. Diam perkara hak berarti setan yang bisu. Kaidah ini memang keras, tapi kalau dipakai insya Allah bagus. Makanya saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa binikmatillah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-din, hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Fa insyaallah fi dzikri nullahi nuddatu fi manaqibi qalban rabbani asyatillah khairin jabalil hajjatillah malja'a fa bina'a mutamassika bil kitabi was sunnah kaila la tuhibbunallah wallahu ala kulli syai'in qadir. Amma ba'du. Masyiral kiram, para alim ulama yang saya hormati, wabil khusus segenap jajaran kepengurusan Mushola Hasbunallah yang saya hormati, Bapak Ibu hadirin semuanya yang saya hormati, tidak ketinggalan pula adik-adikku, putra maupun putri, setiawan maupun setiawati, yang pinter-pinter, intelek-intelek dan diplomatis, kesemuanya yang saya hormati dan saya cintai. Perkenankanlah pertama kita memanjatkan puja syukur alhamdulillah bahwasanya pada malam yang ke-29 ini kita bisa berkumpul bermuajahah dalam rangkaian salat tarawih berjamaah, tidak ada halangan suatu apapun. Ini salah satu kenikmatan yang jelas wajib kita syukuri. Kedua kalinya salawat ma'asalam mari kita sanjungkan kepada beliau junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah menjadi pemimpin umat yang mengarahkan kita dari zaman kegelapan sampai zaman terang benderang, dari zaman kebodohan sampai zaman yang serba canggih semacam ini. Insyaallah kita akan mendapatkan syafaat besok di yaumil qiyamah, karena janjinya anna sayyidul waladil azam wa awwalu yang sukul alhul qabru wa awwalu safi wa awwalu musafi, bahwa saya adalah orang yang pertama yang akan bangkit dari kubur dan orang yang pertama yang akan memberikan syafaat kepada umat-umatku. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, mungkin pada waktu dan detik inilah waktu yang efisien dan praktis bila mana saya sebagai teman atau saudara, bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini ikut berpartisipasi menyampaikan masalah keagamaan yang kebetulan saya mewakili, diutus dari DMI. Nama saya Ahmad Sobirin, walaupun tadi tidak disebut sama sekali, tidak apa-apa lantaran memang belum tanya mungkin. Ahmad Sobirin pun itu kalau disingkat sebetulnya UAS Pak. Iya, Ustadz Ahmad Sobirin, UAS juga sebetulnya. Makanya pada malam hari ini dianggaplah ceramah yang hadir di sini yaitu UAS gitu. Ustadz Ahmad Sobirin. Kan mirip-mirip sedikit. Bedanya apa sih UAS sama saya? Kan tidak ada bedanya. Ibaratnya UAS ya laki-laki, saya pun laki-laki juga. Kemarin UAS nikah, saya pun nikah juga, kan gitu. Nah, jadi artinya sama-sama. Memang beda ilmu. Ilmunya baina sama wa sumur. Di antara langit dan sumur. Saya bagian sumur tidak jadi masalah. Artinya bahwa kita kadang-kadang dipertemukan seseorang yang sifatnya itu harus sama. Tentunya tidak bisa, Pak. Atau mungkin ceramahnya kita itu harus seperti Abdul Somad atau Zainuddin MZ atau Ustadz Maulana dan sebagainya. Kayaknya tidak akan bisa seperti itu. Karena apa? Karakter orang itu sangat-sangat berbeda sekali. Tidak mungkin akan sama. Lagian dianggaplah ini sama orang-orang yang terkenal gitu aja, biar rame. Yang paling penting mari kita tasghih niat kita. Niat karena Allah, karena Rasul, biar kita mendapatkan pahala.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Sesungguhnya amal apapun itu tergantung pada niatnya. Kalau niat karena dunia, yusibuha, kita dikasih dunia. Atau mungkin anak laki-laki karena perempuan, setelah dikasih perempuan sudah. Makanya fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Niat kita karena Allah, karena Rasul. Niat yang seperti apa? Niat yang ikhlas. Kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Wahabnya, man sukhal batinuhu bil muraqabah wal ikhlas, yazana zahiruhu bil mujahadah wa itba'i sunnah. Barang siapa yang batinnya didasari dengan ikhlas, muraqabah kepada Allah, maka zahirnya akan diberi perhiasan berupa apa? Mujahadah wa itba'i sunnah. Jadi orang ikhlas itu, Pak, jelasnya bisa dilihat. Kalau seumpama yang menyampaikan siapapun diterima, artinya didengarkan, artinya apapun yang disampaikan kok terus ibaratnya tidak dicuekin, insya Allah berarti kadar keikhlasannya ada. Tapi kalau seumpama milah-milih, yang ceramah itu harusnya orang yang intelektual tinggi, ilmiah dan sebagainya, saya yakin kemanfaatan ilmu itu sedikit sekali. Makanya kata Imam Ghazali, siapapun yang menyampaikan, ayo dengerin, insya Allah itu pasti ada manfaatnya. Jadi ilmu itu ternyata datangnya dari orang lain. Kita tidak pintar sendiri. Kalau kata orang luar sana mengatakan, if you learn from others, it is called knowledge, and if you learn from yourself, it is called wisdom. Jika kita belajar dengan kehidupan orang lain, maka disebutnya pengalaman. Dan jika kita belajar dengan diri sendiri, maka disebutnya kebijaksanaan. Jadi orang ngerti pengalaman itu lantaran belajar dengan orang lain semacam ini, Pak. Ketika kita mondok di pesantren, ketika kita sekolah, itu ternyata ilmu yang sekolah maupun pesantren itu tidak akan dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita. Yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari kita itu malah justru ilmu universitas kehidupan yang ketika kita belajar dengan orang lain. Ketika orang bijaksana karena belajar dengan diri sendiri, orangnya tidak egois, tidak menangnya sendiri, ngaku wah sendiri, itu tidak. Tapi ternyata kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kadang-kadang dikasih kelebihan sama Allah, sampai kadang-kadang kita tidak menggunakan kelebihan yang diberikan oleh Allah. Suatu contoh, Allah memberikan kelebihan akal, pikiran, ya. Makanya dalam ilmu mantik balaghahnya, ya, al-insanu hayawanu natik, bahwa manusia itu adalah hewan yang punya akal. Makanya ketika manusia sudah tidak menggunakan akalnya, balhum adol, kadang-kadang melebihi hewan. Kemuliaan malah justru diberikan ke hewan daripada manusia. Ketika manusia itu sudah tidak menggunakan akalnya. Sekarang yang keluar dari pantat kambing, yang bulat-bulat kayak kacang atom itu, Pak, itu dimanfaatkan sama petani, dimanfaatkan sama orang-orang kebun bunga dan sebagainya. Tapi coba yang keluar dari Pak Ustadz, siapa yang memanfaatkan? Terus air liur walet yang moyen siap ekspor itu harganya 18 juta. Tapi coba yang keluar dari bapak-bapak air liur dikumpulkan 2 ember, diobral, tidak akan laku. Itu artinya apa? Artinya malah justru kemuliaan diberikan ke hewan kalau memang manusia sudah tidak menggunakan akalnya. Sekarang seekor cicak di dinding, seharusnya dia itu akan mengatakan bahwa Allah itu salah desain. Karena apa? Karena cicak sendiri tidak dikasih sayap, sementara makanan-makanan yang terbang yang dicari cicak. Seharusnya cicak tidak akan mendapatkan makanan, tapi cicak tidak ada istilah cicak busung lapar. Manusia yang sebesar ini akalnya kadang malah justru kadang kurang makan dan sebagainya. Saya pernah nangkap itu nyamuk saya tangkap, saya belah kepalanya, ternyata tidak ada otaknya itu nyamuk.
Ya. Tapi ketika ada obat nyamuk, nyamuk itu lari ke birit-birit. Ya. Manusia yang otaknya besar semacam ini, kok malah kadang obat nyamuk diminum, Pak? Ini artinya apa? Artinya manusia kadang kalah dengan hewan kalau ketika manusia itu sudah tidak menggunakan akalnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, biasanya saya ceramah lama lantaran ini ada sholat tarawih. Jadi wajar-wajar aja nanti ikan sepat, ikan gabus, Pak ya. Lebih cepat, lebih bagus. Tapi tidak jadi masalah. Yang paling penting saya sudah menyampaikan dakwah saya pada malam hari ini. Yang penting sudah saya sampaikan. Tapi yang paling penting, mari di bulan suci Ramadan, di penghujung bulan suci Ramadan ini, kita perbanyak amal ibadah kita. Ayo kita benarkan niat kita tasheh agar kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang paling kita tinggalkan mestinya yaitu apa? Pendekatan diri kita kepada Allah. Jangan sampai kita ibaratnya lalai dalam sedetik pun kita lalai dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mohon maaf sekali bila mana ada kata-kata yang kurang enak. Ini mungkin karena kebodohan saya, ya kan? Kalau memang ada kebenaran itu murni mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bila mana ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi, bila mana ada umur panjang boleh kita berjumpa lagi kalau memang diundang. Jadi saya tidak mungkin akan lama. Kalau toh lama nanti paling-paling jadi fitnah, kan gitu. Ya artinya sekeluarnya nanti dari sini nanti tetap akan cerita. Itu Ustadz paling tidak berbobot kok lama sekali. Itu pasti akan seperti itu. Tapi saya tidak akan jadi masalah ketika diceritain seperti itu. Karena apa? Karena orang yang semakin diceritain kejelekannya malah justru keberkahannya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu contoh. Sekarang Syahrini itu diceritain pagi sore, siang, terus digosipin. Syahrini malah menciptakan lagunya apa? Maju cantik, mundur cantik, betul Pak? Terus Abdul Somad ketika diceritain, digosipin ini itu, sekarang nikah lagi Pak. Keberkahannya malah justru ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang menceritain malah justru tidak ada apa-apanya. Artinya keberkahan malah justru dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu di penghujung bulan suci Ramadan ini, ayo gosip orang, menceritakan kejelekan orang, hilangkan itu semua. Karena kita tidak ada faedah sama sekali, tidak ada manfaat sama sekali. Malah yang bermanfaat itu adalah ketika kita diceritain oleh orang lain. Untuk itu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.